Kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin disilakan berdiri. Hadirin disilakan duduk kembali. Selanjutnya kita akan mendengarkan bersama sambutan Kepala Kantor Bahasa Provinsi Maluku kepada Pak Sahril SPD MPD, saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam, selamat pagi. Yang kami hormati Bapak Asisten 1 Setda Provinsi Maluku, Bapak Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Maluku, Bapak Kepala Balai Pelestarian Nilai Budaya, Bapak Ibu, para kepala sekolah, dan adik-adik para peserta lomba musikalisasi puisi yang kami sayangi. Pertama-tama mari kita mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa bahwa pada hari ini kita bisa berhadir di sini dalam acara tahunan, yaitu musikalisasi puisi yang khusus diperlombakan bagi para siswa tingkat SMA dan SMK di Provinsi Maluku. Bapak Asisten yang kami hormati, perlu kami sampaikan bahwa pada tahun 2022 ini antusias para peserta luar biasa. Setelah kami seleksi, maka untuk berlomba pada hari ini sebanyak 26 SMA dan SMK se-Provinsi Maluku. Ini luar biasa dan saya berharap dari 26 ini akan keluar juara yang mewakili Provinsi Maluku untuk tingkat nasional yang akan kita laksanakan sekitar bulan Oktober nanti. Mudah-mudahan Maluku yang punya motonya itu, terutama kota Ambon, Ambon City of Music,
ya bisa berbicara secara nasional. Ya. Pak Asisten, saya kebetulan baru di Maluku ini ditugaskan baru 2 tahun. Ya. Saya berharap Provinsi Maluku di level nasional nanti bisa naik panggung ya Pak Rusli ya. Ya. Karena di tempat saya dulu kami sering naik panggung, jadi saya punya beban mental, apalagi Maluku punya slogan itu Ambon City of Music ya. Jadi saya harap ini salah satu tantangan ya adik-adik sekalian, supaya kita bisa menunjukkan bahwa kita bisa berkompetisi dengan kawan-kawan kita, saudara-saudara kita di level nasional nanti. Bapak Ibu yang kami hormati, musikalisasi puisi ini adalah seni baru di dalam Indonesia ini ya. Pertama sekali sekitar tahun 90-an diperkenalkan ya. Kebetulan tokohnya itu dari kampung saya, dari Kota Medan, Sumatera Utara ya. Itu tokoh yang memperkenalkan musikalisasi puisi ini. Musikalisasi puisi adalah perpaduan puisi, musik, tari dan seni lainnya. Jadi ini baru, sangat-sangat baru ya, kita masih belum bisa mensosialisasikan memang keseluruhan sampai ke sekolah-sekolah. Penerimaan musikalisasi puisi sebagai bentuk kegiatan ekstrakurikuler itu baru disetujui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu sekitar tahun 2005 ya. Dan itu juga belum semua sekolah yang mengetahui bahwa ada salah satu program eskul itu salah satunya musikalisasi puisi. Nah ini masih baru dan mudah-mudahan karena ini masih baru memang kita masih segar-segarnya ya. Dan saya berharap sekali lagi Maluku, adik-adik yang mewakili dari SMA dan SMK-nya nanti bisa menunjukkan performanya yang nantinya akan mewakilkan Provinsi Maluku ke tingkat nasional. Sekali lagi, mari kita sama-sama berkompetisi, berlomba, sportivitas tetap dijaga. Dan perlu juga kami sampaikan Pak Asisten, sebenarnya ini kami belum bisa menghadirkan semua peserta ini, memang kami batasi ya. Jadi ini hanya sebagian yang bertanding di siang ini saja ya, nanti sampai sore sampai malam, jadi belum datang semuanya. Kalau datang semuanya, karena satu sekolah itu ada 5 orang pesertanya, sehingga jumlahnya tidak bisa menampung keseluruhannya ini, maka kami batasi kehadiran para peserta. Nanti yang jadwal lombanya mungkin siang hari, jadi belum hadir semua, maka tidak semua ruangan ini terisi oleh para peserta karena sebagian belum hadir. Bapak Ibu yang kami hormati, berbicara tentang pembinaan berkaitan dengan puisi, kami memang dari kantor bahasa terus setiap tahun melaksanakan berbagai kegiatan, terutama untuk siswa SMA, begitu juga SMP, SD dan sebagainya. Perlu juga kami sampaikan, tahun ini untuk SD kami baru mengirim 6 kabupaten yang dikategorikan 3T untuk buku-buku di sekolah SD ya, dan ada sekitar 900 sekolah di 6 kabupaten itu sudah kami kirim bukunya. Satu sekolah itu mendapat 1.678 eksemplar buku ya, dan kebetulan saya kemarin para penerima bukunya ini kami latih di Papua, jadi pagi ini baru saya sampai ke Maluku ya. Dari bandara saya langsung ke sini ya,
karena baru membawa kawan-kawan guru yang ada di Maluku di 6 kabupaten ini untuk dilatih sebagai fasilitator kegiatan literasi. Itu salah satu upaya kami meningkatkan literasi terutama bahasa dan sastra di Provinsi Maluku. Bapak Ibu yang kami hormati, saya kira kegiatan ini mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua, juga kepada adik-adik yang mengikuti perlombaan pada hari ini. Dan dengan hormat sekali lagi kami mengharapkan kesediaan Bapak Asisten 1 untuk membuka kegiatan perlombaan musikalisasi puisi tingkat SMA dan SMK tahun 2022 ini secara resmi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selamat datang para Dewan Juri. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih Pak untuk sambutannya. Hadirin sekalian, selanjutnya sama-sama kita akan mendengarkan sambutan sekaligus membuka secara resmi Lomba Musikalisasi Puisi tingkat SMA SMK sederajat seprovinsi Maluku dengan ditandai dengan pemukulan tifa oleh Asisten Tata Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Maluku yang terhormat Dr. Andus Samuel Huai MH. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya dan salam kebajikan. Sebelum saya membaca sambutan Wakil Gubernur di acara yang penting ini, saya ingin menginformasikan bahwa sehubungan dengan kesehatan Bapak Wakil Gubernur yang masih terganggu, beliau flu. Sedianya tadi malam beliau telepon untuk Asisten 1 mendampingi saya besok pagi ya, saya mau hadir di acara yang diselenggarakan oleh Kantor Bahasa Pak Kepala Kantor. Cuma tadi pagi jam 6 lewat sedikit begitu beliau telepon, saya juga kaget. Tidak biasanya Wakil Gubernur telepon pagi-pagi seperti begitu. Karena yang saya tahu Wakil Gubernur itu biasa bangun tidur itu jam 8. Tapi karena memang beliau punya tanggung jawab yang sudah disepakati dengan saya sebagai asisten untuk mendampingi di acara yang penting ini, beliau telepon pagi-pagi dan minta tolong saya hadir di acara ini. Pesannya cuma satu, mohon maaf Pak Kepala Kantor Bahasa dan para tamu undangan termasuk peserta lomba musikalisasi puisi, biarlah semangat itu terus menyala untuk Maluku yang hebat, untuk Ambon yang hebat, untuk Indonesia yang lebih baik. Saya kira itu catatan pesan Wakil Gubernur untuk kita semuanya. Mudah-mudahan kita berdoa supaya Pak Wagub bisa cepat sembuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Sekdis yang mewakili Ibu Kepala Dinas, Pak Kepala Kantor Bahasa yang kami hormati, yang kami hormati Kepala Balai Penjamin Mutu kalau ada hadir di sini, atau Kepala Balai Guru Penggerak. Kepala Penjamin Mutu dan Guru Penggerak bedanya di mana Pak? Jadi satu atau ada dua? Ada dua ya? Oh bisa ya. Kepala Balai Pelestarian Nilai Budaya yang kami hormati,
Ada kepala dinas pariwisata di sini? Ada. Atau yang mewakili, kalau berkenan hadir di sini, para kepala sekolah yang hadir di acara yang penting ini, yang kami hormati juga para dewan juri yang baru datang. Tadi kalau sambutan wakil gubernur sudah lebih dulu, dewan juri tidak sempat dengar. Tapi syukurlah sambutannya agak dari belakang, dewan juri masih sempat dengar, dan mereka jadi dewan juri yang independen untuk Maluku yang hebat dan untuk kompetisi yang luar biasa. Itu yang kami harapkan dari lomba ini, sebab lomba ini kalau dewan juri juga tidak berdiri di tengah-tengah juga, kita pertanyakan nanti apa independensi dari nilai lomba ini dari Pak Kepala Kantor, sebab kehebatan itu juga lahir dari kejujuran. Kehebatan itu juga lahir dari sebuah nilai kebenaran yang terus diasah, dan kebenaran itu tidak dilahirkan, tapi dia dibentuk. Mudah-mudahan di ajang ini kita bentuk dia, dan itu menjadi pelajaran terus-menerus bagi kita. Sebab tadi Pak Kepala Kantor bilang, lomba ini sebetulnya bebannya besar. Besarnya karena Ambon City of Music dan Maluku mungkin City of Music. Ya, kita kembangkan terus, karena kalau lomba ini dibuka luas untuk dari duta-duta kabupaten kota juga datang untuk berlomba di sini, saya kira hati-hati untuk peserta Kota Ambon. Kalau satu ketika itu bisa dikalahkan dari MBD, itu yang dipertanyakan. Atau satu ketika bisa dikalahkan oleh Tual, itu juga dipertanyakan. Dan Ambon City of Music kita itu tidak bergantung waktu, tapi dia terus lestari, karena kata konon kabarnya mantan Pak Suedi Marsabesi mengatakan orang Ambon lahir pun sudah diikuti dengan kualitas bermusik. Dan mudah-mudahan di musikalisasi musik ini ada orang bisa membedakan baca puisi dan musikalisasi puisi, ya begitu ada. Jadi ada beda, sebab musikalisasi puisi itu disertai dengan lagu, dan baca puisi itu tidak disertai dengan lagu. Jadi kira-kira beda begitu. Tadi saya juga baru tahu dari Kepala Kantor Bahasa yang baru bisikin ke saya tentang perbedaan musikalisasi puisi dan baca puisi. Jadi semacam ada inovasi yang kemudian dia memberi modifikasi tertentu dan mengantarkan kita ke arah yang sebenarnya dimaksudkan dari musikalisasi puisi itu sendiri. Saya yakin Bapak dan Ibu saudara-saudara sekalian, saya selalu terbeban begini. Kenapa di panggung-panggung nasional tuh orang Ambon gak pernah hebat atau orang Maluku gak pernah hebat? Padahal matahari itu terbitnya dari timur. Kita pergi sekolah lebih dulu, kita belajar lebih dulu, kita bekerja lebih dulu, kita berkarya lebih dulu, kita hebat mestinya lebih dulu. Tapi hari ini kehebatan kita di dalam semua sektor itu, di belakang itu sebetulnya saya juga merasa tidak srek. Di dalam beberapa kali acara-acara penting di Jakarta juga saya sempat mengkritisi itu sebagai bagian dari menginspirasi kita orang-orang Maluku lebih hebat. Karena Pak Kepala Kantor, Pak Sekretaris Dinas, kita pergi belajar lebih dulu loh. Kita belajar di sekolah lebih dulu, mereka di kawasan barat itu masih tidur ya. Mereka masih sementara menikmati mimpi mereka, kita sudah belajar. Itu sama dengan atlet lari misalnya, kalau dia kibarkan bendera start, dia lari, yang duluan pasti juara, pasti masuk sebagai pemenang dan yang membanggakan. Tapi kalau kemudian dia start lebih dulu lalu dia finishnya di belakang, itu ada yang salah. Mudah-mudahan tingkat kekeliruan ini kita bisa perbaiki sebagai bagian dari rasa cinta kita kepada Maluku. Kadang orang bilang cinta Maluku tapi hatinya tidak untuk Maluku. Itu beda nih. Ada beda orang jatuh cinta dan ada beda orang jatuh hati. Saya bicara begini lama-lama sambutan saya nggak baca-baca nih. Itu sebetulnya ada beda. Nah kadang orang samakan orang jatuh cinta dan jatuh hati itu sama. Akhirnya implementasi itu berbeda. Ya. Orang kadang-kadang bilang dia mencintai Maluku tapi hatinya belum tentu untuk Maluku. Itu yang membuat kita tidak bisa menjadi orang-orang hebat. Ya, mencintai itu bagian dari simpati.
Tapi hati itu bagian dari empati. Bagaimana hati kita untuk Maluku itu membuktikan identitas kemalukuan kita yang atas pundak ini kita siap untuk berkompetisi dimanapun. Sebetulnya kalau di Jepang dan Ambon itu nggak ada beda Pak Kepala Kantor, Pak Sekdis. Jam kita sama. Mungkin bedanya di detik. Tapi orang Jepang dan orang Ambon beda waktunya di mana? Nggak ada. Tapi kenapa orang Jepang itu hebat? Karena disiplin. Tidak satu daerah pun yang dibangun tanpa orang disiplin. Disiplin yang tangguh itu melahirkan kehebatan daerah itu. Disiplin yang hebat itu pasti Indonesia hebat. Dan tidak ada Indonesia hebat tanpa Maluku yang hebat. Ya, kalau ada Indonesia hebat tanpa Maluku hebat, hari ini acungkan tangan saya uji dia pakai hipotesa. Tidak ada Indonesia hebat itu dibangun tanpa Maluku hebat. Karena itu Maluku hebat menentukan Indonesia hebat. Apalagi satu abad 2045 itu menentukan kehebatan kita. Katakanlah kalau finish itu 2045, hari ini kita start dari belakang terus padahal kita sekolah lebih dulu. Kita bilang ke Tuhan saja supaya matahari itu terbitnya di barat dan terbenamnya di timur. Supaya kalau kemudian kita tidak juara resikonya karena kita belajar dari belakang. Kira-kira begitu Pak Sekdis ya, Pak Kepala Kantor Bahasa. Kira-kira begitu. Soalnya kalau mataharinya terbit di sana pagi itu sebagai pagi anugerah dan berkat, lalu kemudian kita belajar yang tidak fokus, lalu kemudian di dalam pemeringkatan kita dari belakang, nanti semua pada bilang salahnya dinas pendidikan. Gitu. Padahal dinas pendidikan itu ditentukan oleh kita yang hadir ini berkualitas. Orang tua berkualitas itu melahirkan anak yang punya sumber daya. Tidak ada anak yang sumber daya itu lahir tanpa ada orang tua berkualitas. Dan tidak ada sekolah yang luar biasa tanpa anak-anak yang berkualitas. Nah, maka sinergitas itu penting. Kolaborasi itu penting. Komunikasi itu juga amat sangat penting. Saya kira sampai di situ dulu, saya baca sambutan, lama-lama saya tidak baca sambutan juga Wakil Gubernur menghukum saya. Izin saya membaca sambutan Bapak Wakil Gubernur di acara yang sangat penting ini. Mengawali sambutan ini, perkenankan saya untuk mengajak kita sekalian memanjatkan puji, syukur dan hormat kita kepada Tuhan Yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab untuk segala limpahan dan rahmat serta hidayahnya, kita dapat menghadiri acara lomba musikalisasi puisi tingkat SMA, tingkat SMK, sederajat tahun 2022 dalam keadaan sehat walafiat. Atas nama pemerintah Provinsi Maluku, saya ingin menyampaikan terima kasih dan memberikan apresiasi yang tinggi kepada Kantor Bahasa dan jajarannya di Provinsi Maluku yang telah menyelenggarakan lomba musikalisasi puisi hari ini. Lomba ini tentunya merupakan upaya pembinaan dan pengembangan bakat, minat dan prestasi siswa sekolah untuk lebih mengekspresikan potensinya dalam bidang sastra dan puisi. Puisi, Bapak dan Ibu, saudara-saudara sekalian, adalah bentuk sastra yang memperhatikan sungguh akan pilihan kata dan kepaduan bunyi. Sebuah puisi jika dibacakan dengan indah dan penuh penghayatan akan melahirkan sebuah penampilan seni yang menarik. Untuk menjadikan pembacaan puisi itu dia lebih ekspresif dan menarik, maka pembacaan puisi dapat dikemas dalam bentuk musikalisasi puisi. Oleh sebab itu melalui lomba musikalisasi puisi, siswa mendapatkan pengalaman yang menyenangkan dalam pembelajaran. Di satu sisi siswa mendapatkan kesempatan meningkatkan apresiasinya terhadap puisi, serta mereka dapat menyalurkan minat dan bakatnya ke arah yang lebih positif, khususnya di bidang sastra dan seni musik. Sehubungan dengan hal itu, selaku Gubernur Maluku, saya perlu menyampaikan beberapa pesan dan harapan kepada kita, khususnya untuk peserta lomba. Pertama, pendidikan seni pada hakikatnya memiliki peranan yang amat sangat penting dalam membentuk manusia seutuhnya. Untuk itu melalui proses pembelajaran yang terarah, seni dapat dijadikan sebagai media, membantu, mencerdaskan, dan mengembangkan kepribadian individu siswa atau pelajar yang nantinya akan berdampak pada pertumbuhan akal, pikiran, sosialisasi, dan emosional. Kedua,
musikalisasi puisi yang digelar hari ini merupakan salah satu cara untuk mendekatkan puisi kepada halayak yang lebih luas. Tidak hanya peminat sastra, namun lewat musikalisasi puisi diharapkan dapat memberi sajian musik sesuai selera para generasi muda dengan pemaknaan puisinya sehingga dapat membantu masyarakat awam memahami sebuah puisi khususnya untuk masyarakat di Maluku. Ketiga, penyelenggaraan lomba musikalisasi puisi ini tentunya akan memunculkan harapan adanya nilai-nilai penting yang ditanamkan kepada peserta didik seperti kejujuran dan ketaatan terhadap nilai-nilai budaya, serta adanya kreativitas dan inovasi yang akan membangkitkan semangat kompetisi atau daya saing anak bangsa. Keempat, dalam konsep perlombaan ini tentunya ada yang berhasil menjadi yang terbaik dan ada yang belum berhasil. Oleh karena itu saya menyampaikan selamat kepada para siswa yang nantinya berkompetisi dengan baik dan menjadi juara. Mudah-mudahan juara itu bisa terus dikembangkan, dipertahankan untuk Maluku yang hebat. Kelima, mengakhiri sambutan ini, saya ingin menyampaikan selamat berlomba untuk tiap peserta yang sudah mengambil bagian dalam acara ini. Juga kepada para dewan juri dan panitia penyelenggara, kiranya dapat memfasilitasi lomba ini agar berjalan dengan aman, tertib, sukses, dan tentunya membanggakan kita semua. Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan di kesempatan ini. Akhirnya dengan senantiasa memohon petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, lomba musikalisasi puisi tingkat SMA, SMK, sederajat, se-Provinsi Maluku tahun 2022 saya nyatakan dibuka dengan resmi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Wakil Gubernur Maluku tertanda Dr. Andus Barnabas Nathaniel Orno. Kalau bangun pagi-pagi, jangan lupa sarapan roti. Lomba musikalisasi puisi selalu di hati, kita ingat sampai mati. Sekian dan terima kasih. Kami persilakan Bapak untuk dapat melakukan pemukulan tifa sebagai simbol dibukanya secara resmi acara di pagi ini. Disilakan. Saya udah baca, nanti Bapak yang pukul itu. Biar kolaborasi. Mari Pak. Ya. Ya. Boleh kita berikan tepuk tangan yang paling meriah. Mohon izin untuk Bapak-Bapak tetap berada di atas panggung dan selanjutnya kita akan menyaksikan bersama penyerahan Cindramata dari Kantor Bahasa Provinsi Maluku kepada Pemerintah Provinsi Maluku. Terima kasih, kami persilakan kepada Bapak-Bapak untuk dapat kembali ke tempat semula. Bapak Ibu hadirin sekalian, demikian sudah acara pembukaan Lomba Musikalisasi Puisi tingkat SMA SMK Sederajat Seprovinsi Maluku tahun 2022 yang diselenggarakan oleh Kantor Bahasa Provinsi Maluku. Boleh kita kasih tepuk tangan sekali lagi untuk kita semua.
Kita sapa dulu dong. Yang ada di sini selamat pagi. Aduh kayaknya Monik mereka belum pada sarapan ini Monik. Betul, betul. Pril, kita tahan dulu. Kita karena semakin kita sapa, semakin gak sabar nih untuk berlomba. Kita akan ada dalam doa dulu. Karena ya mengawali kan? segala sesuatu itu harus dengan doa. Betul sekali, berdoa supaya kegiatan kita berjalan dengan lancar. Dan tentu saja akan menghasilkan hasil yang terbaik nantinya. Kita persilakan untuk doa akan dipimpin oleh staf dari Kantor Bahasa Provinsi Maluku, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejenak marilah kita bersama-sama menundukkan kepala, bermunajat kepada Tuhan agar kegiatan kita diberkahi dan diberikan kelancaran. Saya akan memimpin doa sesuai dengan ajaran Islam, bagi yang beragama lain dimohon untuk menyesuaikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalal wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Rahman, pada hari ini kami hendak menyelenggarakan lomba musikalisasi puisi tingkat SMA sederajat di Provinsi Maluku tahun 2022 dengan memohon ridho dan izin-Mu. Berkahilah semua perbuatan dan langkah kami, dan jadikanlah itu semua nilai ibadah dan nilai ilmu yang bermanfaat bagi kami. Ya Allah, ya Wahid, Engkaulah yang Maha Satu dan Maha Mempersatukan. Kami mohon, perkuatlah persatuan kami, dan janganlah Engkau biarkan ada perpecahan di antara kami. Kami ingin kuat dalam persatuan itu agar bisa lebih bermanfaat bagi agama, negara, dan bangsa ini. Ya Allah, ya Ghafur, Engkaulah yang Maha Pengampun dosa. Ampunilah dosa kami, dosa orang tua kami, dan dosa para pendahulu kami. Tempatkanlah kami dan mereka semua dalam lindungan rahmat dan ampunan-Mu. Ya Allah, ya Mujib, Engkaulah Sang Maha mengabulkan doa. Perkenankanlah doa dan permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Dan Bapak Ibu hadirin sekalian, kami ucapkan selamat pagi, selamat datang buat kita semua yang ada di Aula BPNB Provinsi Maluku hari ini. Dan sudah terlihat semua adik-adik yang luar biasa bersama dengan pendamping-pendampingnya akan melakukan penampilan yang luar biasa juga tentunya di saat ini. Boleh kita dengar semangat tepuk tangan dari semuanya? Baik, sambil peserta pertama bersiap-siap nih Monik, kita mau sapa lagi nih para dewan juri kita yang sudah lengkap ya. Di sini ada, kita panggil kakak apa bapak sih? Para dewan juri. Panggil Bung aja ya? Oh kakak. Oh kakak, Oh iya kakak. baik. Ada yang pertama kamu yang nyebut kakaknya. Menolak tua ini yang kakak yang pertama nih ya. Baik, yang terhormat ini ada Kakak Valentino Elatu Papua MA, beliau ini dosen Unpati sekaligus penyanyi, boleh saya persilakan kakak untuk mengambil tempat di depan. Iya. Dan yang kedua ada, mau dipanggil kakak juga, janganlah. Bapak Kepala Kantor Bahasa Provinsi Maluku, Bapak Sahril SSMPD, kami silakan untuk menempati tempat di depan. Dan yang juri kita yang ketiga adalah seorang musisi ternama kebanggaan terbaik dari Provinsi Maluku, Kakak Igor L. Sopamena, dipersilakan. Dan juri kita yang selanjutnya ada siapa, Pril? Ada Kakak Wesley Johannes. Halo Kak, boleh menempati tempat yang sudah disediakan?
Dan juri kita yang selanjutnya ini adalah salah satu seniman Maluku favorit saya. Ya, beliau ini adalah seorang Calvin Papilaya. Iya. Selamat datang untuk Kak Calvin dan juga para dewan juri lainnya. Tentu saja kita akan bersama dengan Monik dan April. Iya. Seharian ini akan bersama menyaksikan penampilan-penampilan luar biasa yang akan dinilai oleh para dewan juri kita yang sudah hadir bersama-sama dengan kita di hari ini. Moni, kita tes semangat dulu dari betul. setiap pendukung yang ada di sini. Dari nomor urut 1 sampai nomor urut 5 dulu nih. Mana suaranya? Jangan ditahan-tahan say, kalau mau teriak, mau euforia, yel-yel boleh banget saya Besti. Halo Besti. Besti mana suaranya Besti? Sabar, tes dulu, Besti sebelah kiri dulu. Selamat pagi Besti. Dapat nilai 75, coba yang kanan. Selamat pagi Besti. Ini dapatnya 74,5 aja. Iya. Yang penting ada limanya, yang penting ada limanya biar Iya, sama. coba sekali lagi ya. Selamat pagi Besti. Gitu dong Besti, udah sarapan belum nih? Oke, kita cek satu-satu mungkin ya. Dari SMA Negeri 6 Ambon, SMK Negeri 5, SMK Kesehatan Van Yoswer, SMA Negeri 3 Maluku Tenggara, SMK Negeri 4 Ambon, SMA Negeri 1 Seram bagian Barat, SMK Negeri 1 Ambon, SMA Negeri 16 Maluku Tengah. Wow. SMA Negeri 6 Maluku Tengah. SMA Negeri 63 Maluku Tengah. Kita cek 10 dulu Monik ya. Dan Oke, tahan. Seperti biasa kalau ada lomba berarti ada juga tata tertibnya nih Monik. Betul, ya. betul. Yang pertama yang pastinya semua peserta udah pada tahu kalau misalnya para peserta ini memiliki waktu 15 menit ya. Total tampilnya 15 menit. Lalu juga ketika peserta dengan nomor urut 1 sedang bersiap, nomor urut 2 dan 3 boleh segera ke bagian belakang untuk bersiap-siap. Baik, supaya tidak menunggu durasi terlalu lama. Lalu teman-teman, Bapak Ibu hadirin sekalian, jika penampilan yang sementara dipentaskan masih berlangsung diharapkan untuk tidak melakukan tepuk tangan atau bersuara. Agar Bapak Ibu Dewan Juri bisa melakukan penilaian dengan efektif dan baik. Selanjutnya kami akan langsung untuk mempersilakan peserta dengan nomor undian pertama untuk bersiap-siap di panggung. Peserta dengan nomor urut 1 akan membawakan puisi wajib Cerita Buat Din Tamaela karya Hairil Anwar. Dan tentu saja puisi pilihan ini dengan judul Suara-Suara Alifuru karya Rudy Fovit. Dan penata aransemennya adalah Francisca Tepea. Sekali lagi boleh kita cek semangat para pendukungnya dari SMA Negeri 6 Ambon. Baik. Sekali lagi kami informasikan untuk teman-teman dari SMK Negeri 5 Ambon, juga teman-teman SMK Kesehatan Van Yoswar untuk bisa bersiap-siap di belakang panggung setelah ini karena akan langsung secara random dipanggil untuk melakukan penampilan.
Baik. Peserta dengan nomor urut 1 sudah hampir ready ya, Monik ya. Dan teman-teman dengan nomor urut 2 dan juga 3 untuk segera mengambil tempat di bagian belakang untuk bersiap-siap. Dan inilah penampilan dari peserta dengan nomor urut 1 dengan puisi wajib Cerita Buat Din Natali, Din Tamaela, karya Chairil Anwar. Dan puisi pilihan Suara-Suara Alifuru karya Rudi Fofit.